Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di Together Code episode 1. Di video kali ini kita akan belajar cara membuat file dan melakukan program s- percabangan ya, percabangan atau menggunakan switch. Nah, seperti itu. Ini video khusus untuk yang sebelumnya tidak ikut Google Meet atau pertemuan pertama. Oke, di sini kita akan di sini teman-teman semua siapkan dulu laptopnya sampai ke layar seperti ini, ya. Hiraukan tampilannya kalau beda. Ya, intinya kalian sudah siap seperti ini. Lalu kita bakal ke Windows, lalu buka File Explorer. Selanjutnya di sini kalian klik yang divisi, lalu cari file C ya. Di sini jangan hiraukan juga, kan kalau misalnya yang di tampilan, "Bang, itu kok di tampilannya Atlas, di aku enggak." Nah, ini jangan dihiraukan ya, yang penting ininya C. Oke, klik 2 kali. Nah, di sini kita cari XAMPP di sebelah sini paling bawah. Lanjut lagi kita cari file htdoc. Untuk file htdoc itu ada di sebelah sini. Jadi kalian cari aja pelan-pelan, htdocs. Nah, di sini kalian bikin folder baru namanya belajar atau bebas. Asal kalian ingat ya, jangan panjang-panjang. Nah, ini untuk belajar kan aku sudah bikin, biar kita barengan kita bikin lagi. Oke, di sini klik kanan. Habis itu sudah tampilan seperti ini, kita klik yang new, lalu ke folder. Selanjutnya kita klik belajar. Ketik belajar. Seperti ini ya. Mengerti? Oke, kalau misalnya sudah kita bentar. Ini sorry ya kalau misalnya aku kelihatan belum mandi, emang belum mandi. Jadi ini tidak ngaruh sama codingan ya. Jadi nggak apa-apa kalau aku belum mandi. Oke, let's go. Kita lanjut lagi. Ini close dulu aja untuk foldernya. Lalu kita masuk ke Visual Studio Code atau VS Code. Nah, untuk tampilannya nanti akan seperti ini ya, kurang lebih. Nanti kalian buka file yang sudah kalian bikin. Caranya, teman-teman semua, geser kursor ke sini, ke pojok kiri, ya. Nah, yang ini. Lalu open folder. Nah, di sini teman-teman misalnya kalau misalnya lagi. Nah, kan kalau awal-awal seperti ini tampilannya. Nah, kalian cari aja klik aja yang C, terus kalian ketik SIMP, pencet yang SIMP, terus htdoc. Nah, terus arahin ke folder belajar yang tadi dibikin. Oke. Selanjutnya, hal yang terpenting juga biar kita nggak kelupaan nyimpan codingan, kita klik lagi file. Nah, di sini untuk auto save, teman-teman diusahakan sudah di checklist ya. Jadi untuk auto save ini sangat penting. Ya, checklist aja intinya. Oke. Nah, selanjutnya kita bikin codingannya. Oke, pertama-tama di sini kita arahin dulu si kursor ke yang ini ya, sebelah sini kelihatan. Nah, habis itu kita pencet yang gambar kertas ini, gambar kertas plus paling kiri. Ketikin index.php. Kalian boleh misalnya mau belajar .php atau matematika.php, tapi disarankan index.php karena kenapa? Karena emang nama globalnya seperti ini ya, setahu aku. Ya intinya gini aja deh. Nah, tampilannya sudah seperti ini, samaan. Lalu kita akan mulai coding. Pertama-tama kita ketikkan tag buka seperti ini, lalu tanda tanya PHP. Lalu ditutup dengan tanda tanya tag tutup. Nah, ini fungsinya apa, Bang? Ini fungsinya adalah untuk menandakan bahwa kalian itu eh, mau menjalankan program program apa ya? Program PHP. Intinya kalian menjalankan suatu program codingan berbasis PHP ya. Udah jelas juga di sini PHP. Intinya begitu. Lalu kita mulai aja. Di sini kita akan membuat sebuah variabel dulu. Variabel dari kita ya. Misalnya kita bikin variabel kelas nih. Kelas terus sama dengan kita kasih si nilai atau isi kelasnya itu 1. Nah, jadi untuk si dolar ini, simpelnya itu si dolar ini adalah sebuah variabel atau misalnya tuh apa ya? Kresek lah, kresek yang kita kasih nama kelas. Nah, di dalam kresek itu ada isinya ada apa? Nah, dalam kresek itu isinya itu ada angka 1 seperti ini. Oke, lanjut. Intinya seperti itu ya. Kalian boleh chat
apalagi, cek di internet untuk kalau mau pakai bahasa profesional, tapi untuk aku itu simpelnya seperti ini. Nih, kita coba pakai gambar juga ya. Kita pakai gambaran juga biar teman-teman paham ya. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Ini misalnya sebuah variabel atau dolar ya. Nah, itu si dolar. Terus ini tuh kita kasih nama ya. Nama variabelnya itu tadi kelas di sini. Kelas ini sorry kalau tulisannya jelek ya. Maklum lah. Nah, ini aja lah kelas gini. Kelas. Nah, dalam si kelas ini isinya tuh ada apa? Nah, di sini kan kita tadi sudah isi dalam dalam si kelas itu isinya ada satu. Nah, dalam si variabelnya itu kita ada satu. Nih. Nah, ini isinya ya. Seperti ini gambarannya teman-teman ya. Gambarannya seperti ini. Nah, oke. Dapat dimengerti? Itu kita kasih gambaran biar gampang. Analoginya seperti itu. Lalu kita mulai dengan metode switch. Nah, ini kita mulai metode percabangan. Di sini kita pakai switch, terus teman-teman semua ini switch, terus isikan oh ya switch kurung buka, yang biasa ya kurung bukanya. Lalu kita isikan si variabel kelas. Kelas. Oke, selanjutnya kita bakal pakai kurung kurawal seperti ini ya. Kurung kurawal teman-teman ya, bisa dilihat untuk kurung kurawal seperti ini. Ya, kalian cari aja di keyboard kalian yang bentukannya seperti ini, tanda kurung. Jangan lupa ditutup kurungnya ya, seperti ini. Lalu kita akan membuat case yang pertama. Case 1. Udah itu kita kasih titik 2 ya. Case 1, terus isinya tuh ada echo. Di sini echo itu fungsinya buat menampilkan sebuah teks ke layar. Oke? Gampang? Bisa lah, echo itu intinya menampilkan teks ke layar. Oke, di sini kita untuk echo pertama berarti kita isi saya kelas 1. Nah, seperti ini ya. Mungkin ini agak berbeda dari yang Zoom tadi, cuma saya buat sebisa mungkin mirip lah. Cuma ini versi recordnya. Lalu di sini kita kasih break. Oke, kita jelasin dulu ya. Oh, bentar. Sebaiknya kita bikin case-nya semua dulu biar bisa jadiin perbandingan. Di sini teman-teman bikin aja ya untuk case-nya sebanyak kita bikin sebanyak sebanyak 3. Bentar. Case 3. Nah, oke teman-teman, sudah semuanya seperti ini. Lalu terakhir kita bakal tambahin default. 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 Nah, seperti ini ya, default. Titik 2 lagi. Lalu kita ketikin echo Anda tidak terdaftar. Nah, intinya seperti ini ya. Oke. Jangan lupa teman-teman semua, setiap beres ngoding dilihat lagi codingannya udah pakai titik koma atau belum ya, seperti ini. Karena titik koma itu sangat berpengaruh ya, dan spasi juga berpengaruh. Oke, kita jelasin dulu. Ini untuk fungsi si switch ini ya, switch cara bacanya kalau nggak salah, itu adalah sebagai alat untuk mencari nilai yang cocok ya, nilai dari si kelas ini yang cocok. Kan si kelas ini nih ya minta bantuan ke si switch buat cariin ini nilai 1 dari si kelas. Nah, di sini kita coba untuk menjalankan program yang sudah kita buat. Cara menjalankannya kita butuh XAMPP. Untuk teman-teman yang sudah pasang XAMPP, kita klik Windows yang ada di keyboard, habis itu ketikkan XAMPP. Seperti ini ya. Nah, udah klik XAMPP kan tampilan seperti ini. Kita mulai start aja, tekan start. Di sini teman-teman harus hijau ya. Kalau misalnya nggak hijau berarti itu nggak berhasil atau ada yang error.
Oke, kita klik admin, habis itu akan langsung diarahkan ke browser. Nah, setelah itu kita, arahin si kursor ke atas, ya ini ya, yang dashboard kita hapus, terus kita ganti sama yang tadi folder kita bikin. Nama folder yang tadi kita bikin, belajar. Tunggu sebentar. Nah, di sini langsung muncul saya kelas 1. Kenapa nggak muncul saya kelas 2 Bang, atau kelas 3 atau Anda tidak terdaftar? Ya karena di sini kita isi nilai si kelasnya atau nilai variabelnya itu 1. Berarti si switch akan nyari, nilai 1 di dalam case-nya ini. Simpelnya seperti ini. Kita kasih gambaran. Kita kasih gambaran ya teman-teman ya. Misalnya, eee, si switch ini kita ibaratkan adalah kita nih. Set, ini kita ya. Nah, ini yang tengah si switch. Nah, si kelas itu yang tadi kelas ibaratkan itu kita, dikasih sama orang, dikasih sama orang. Nah, ini. Nah, orang ini memberitahu bahwa kelas kamu itu, bentar, si orang ini memberitahu ke kamu bahwa kamu itu, harus mencari kelas 1 ya, kelas 1 nih. Nah, disinilah komunikasi terjadi. Si variabel ya atau si orang ini, gimana ya cara mengartikannya tadi tuh aku lupa lagi. Ya intinya seperti ini, misalnya ini guru kalian deh ya, guru kalian ngasih tahu ke kalian bahwa kalian itu adalah kelas 1. Berarti tugas kalian itu adalah mencari kelas 1. Di sini kan ada nih 1, 2, 3. Nah, seperti ini. Di sini adalah kelas 1, sini kelas 2, sini kelas 3. Nah, di sini kalian akan mencari si kelas di mana kalian akan duduk. Nah, di sini kita akan langsung ke kelas 1 ya. Karena si switch itu metodenya itu dia, bekerjanya itu secara berurutan. Dia nyari dari paling kecil ya. Kalau misalnya dari angka nih, dia akan nyari dari 1. Misalnya case 1 itu nggak ada, case 2 nggak ada. Nah, kalau misalnya di nilainya ada, berarti di case 3 nih. Misalnya gini, misalnya ini jangan case 1 deh, misalnya ini case-nya 2 ya. Tahu kata si gurunya itu, kamu itu kelas 2. Nah, berarti si murid ini akan mencari dari kelas 1 dulu. Wah, ini kelas 1 nih, nggak cocok, bukan ini berarti ya. Nah, lalu lanjut lagi ke kelas berikutnya. Nah, ini cocok nih, nomor 2 samaan. Oke, checklist. Nah, terus si murid ini akan memberitahu si gurunya bahwa dia sudah menemukan nomor 2. Nah, nomor 2 itu udah akan berhenti. Berhenti itu kenapa? Karena di sini kita sudah menuliskan program break. Jadi break itu membuat si switch ini berhenti ketika menemukan nilai yang sesuai. Misalnya nih, si switch itu atau kita nih udah nemu kelas 2 sesuai dengan persyaratan tadi kata si guru suruh nyari nomor 2. Nah, kalau misalnya udah ketemu, ya udah kita diem di nomor 2, nggak usah ke nomor 3 atau ke mana-mana lagi. Ya, itu fungsi break ya untuk menghentikan operasi. Ya, seperti itu teman-teman. Simpelnya si switch ini adalah program yang mencari data yang cocok atau sesuai ya. Oke, selanjutnya kita coba misalnya diganti yang kelas ini variabelnya jadi nilainya jadi 3. Apa yang bakal terjadi? Apakah bakal error atau enggak? Dan boom. Nah, ini saya kelas 3. Berarti program kita sudah berhasil. Seperti ini ya. Tapi apa yang bakal terjadi kalau misalnya kita mengganti si nilai kelas ini menjadi misalnya kita 5 atau 4 ya. Di sini kan kita cuma bikin si kelasnya itu atau case-nya itu, ini kita sebut kelas karena, biar lebih gampang ya. Si case-nya itu, 3. Nah, di sini kan kita nggak bikin 4 atau 5. Kita coba apa yang bakal terjadi. Nah, tulisannya Anda tidak terdaftar. Kenapa? Ya karena di sini tidak ada nilai yang cocok. Kalau si switch udah nyari nih, si nilai 5 ini di antara case ini, tapi tidak ada, berarti dia akan secara otomatis, beralih ke default atau dia akan bilang bahwa kita belum terdaftar. Simpelnya seperti ini.
Nah, misalnya ini si gurunya itu minta kelas 12 nih, kelas 12 nih. Kamu ditempatin di kelas 12. Nah, dia itu bakal nyari nih dari kelas 1 tidak cocok, kelas 2 juga nggak cocok ya, terus kelas 3 nggak cocok. Nah, di sini tuh cuma ada 3 kelas. Nah, ya dia ngomong lah, "Bu, di sini nggak ada, kayaknya saya belum terdaftar deh." Di sini ya, ngomong dia tuh, "Nggak ada Jir," gitu, kelas 12. "Oh iya, saya belum daftarin kamu di sini." Oh, di sini si gurunya ngomong, "Oh ya." Nah, seperti ini gambarannya ya. Ini mungkin agak kacau tapi kalian, insya Allah bakal paham ya. Intinya kalau misalnya si nilai kalian di sini kan 5 nih. Di sini kan nggak ada angka 5 ya, kita bikin case-nya aja cuma 3 berarti nanti akan secara otomatis ke default ya. Nih misalnya kita 100 pun tetap ya teman-teman ya, larinya bakal ke default karena ini adalah nomor yang tidak kita bikin. Apa jadinya kalau kita misalnya bikin lagi ya case 4 nih. Case 4, bentar. Kan tadi asalnya nggak bisa ya, nih. Tadi kita pakai case 4 nggak bisa, tulisannya Anda tidak terdaftar. Di sini kita pakai lagi. Coba, kelas 4. Nah, jangan lupa tanda kutip, break. Nah, seperti ini ya. Coba kita ulangi lagi untuk si nilai kelasnya kita ganti ke angka 4. Coba, wait. Nah, di sini kita refresh. Boom, saya kelas 4. Begitu. Gampang kan? Intinya seperti ini ya, teman-teman ya. Kalau misalnya kurang mengerti, boleh bertanya di grup atau misalnya di komentar ini, nanti saya akan jawab dengan sebaik-baiknya. Intinya, poinnya seperti itu. Nah, untuk minggu depan atau hari Jumat nanti, untuk hari ini saya kasih tugas untuk kalian bikin, enggak deng. Untuk tugasnya sudah saya share di grup Together Code. Untuk yang mau bergabung ini takutnya ada orang dari luar nonton video ini, kalau mau bergabung boleh banget tapi harus izin dulu, oke? Nah, sekian video pembelajaran hari ini. Kita bertemu di Together Code episode 2. Lah.